Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pemuda di kota Semarang ciptakan lapangan pekerjaan sendiri dengan jenis usaha yang tergolong unik. Provinsi Jawa Tengah kirim bantuan kemanusiaan ke Sumatera senilai 1,3 miliar rupiah. Promosi wisata sambil touring bareng komunitas skuter di Klaten. Provinsi Jawa Tengah mengirimkan bantuan kemanusiaan senilai 1,3 miliar rupiah untuk membantu percepatan penanganan bencana di Sumatera. Bantuan berupa relawan, kendaraan operasional, hingga logistik. Bantuan kemanusiaan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk korban bencana Sumatera berupa sandang, pangan, dan obat-obatan senilai 950,3 juta Senin pagi diberangkatkan dari halaman kantor gubernur ke lokasi bencana. Selain itu, bantuan juga datang dari Basnas dan Korpri, masing-masing sebesar 225 juta dan 125 juta rupiah. Sehingga total keseluruhan bantuan mencapai 1,3 miliar rupiah lebih. Selain kebutuhan makan dan obat, Pemprov Jateng juga mengirimkan 6 truk, 3 unit mobil double kabin, 1 ambulans, kendaraan dapur umum, alat penjernih air, kendaraan trail, serta berbagai peralatan kesehatan dan logistik. Sebagian tim, khususnya dari medis, diterbangkan melalui jalur udara untuk percepatan penanganan, sementara logistik berat diberangkatkan melalui jalur darat. Bantuan kita bagi 2 trip, yang satu lewat udara dan yang satu lewat darat. Lewat udara kita gunakan untuk kecepatan penanganan, diantaranya adalah petugas SAR, kemudian para medis dan dokter itu sebanyak 40 orang hari ini terbang. Kemudian logistik itu ada 5 truk berikut beberapa double kabin dan ambulan. Yang gunanya kita mengangkut bahan-bahan logistik yang sudah kita siapkan, dari mulai celana dalam, seragam anak sekolah, kemudian pampers dan kebutuhan makanan lainnya yang siap saji. Kemudian yang kedua juga peralatan, itu ada kendaraan trail, kemudian ada alat untuk penjernih air, kemudian dapur umum. Itu menggunakan kendaraan-kendaraan yang sudah kita siapkan dengan harapan kendaraan nanti langsung bisa siap pakai kepada masyarakat yang terpencil. Diharapkan bantuan ini dapat membantu dan meringankan beban korban bencana. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang. Presiden Prabowo bertolak menuju lokasi bencana banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah di Sumatera. Prabowo menyebut masih banyak jalur yang terputus, sementara sejumlah kepala daerah menyatakan ketidaksanggupan menangani bencana banjir bandang dan longsor. 6 hari setelah banjir bandang dan longsor menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Presiden Prabowo mengunjungi korban banjir di sejumlah wilayah. Senin pagi, Presiden Prabowo bertolak menuju Tapanuli Tengah untuk melihat langsung dampak banjir bandang dan longsor dan mengunjungi korban banjir. Prabowo mengakui masih banyak jalur yang terputus akibat banjir bandang dan terjangan longsor. Saya terima kasih semua pihak, terutama semua instansi yang reaksi yang sangat cepat untuk memberi bantuan. Memang kondisi alam memang sangat menantang, ya, sangat menimbulkan kesulitan. Banyak jalur masih terputus, tapi kita segera melakukan segala upaya untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami. Ya. Sekarang masalah BBM, tapi kita kapal besar sudah bisa merapat ya di Sibolga, kemudian Hercules terus kita kerahkan. Usai mengunjungi Tapanuli Tengah, Presiden Prabowo bertolak ke wilayah lain terdampak seperti Medan dan Aceh. Kunjungan Presiden hari ini memberikan harapan bagi warga terdampak, namun warga ataupun pengungsi ini berharap adanya bantuan jangka panjang seperti relokasi ataupun perbaikan rumah yang terkena banjir dan juga tanah longsor, sehingga warga bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Hampir sepekan setelah bencana, sejumlah kepala daerah mengeluarkan surat pernyataan ketidakmampuan upaya penanganan darurat bencana. Salah satunya Bupati Aceh Tengah.
Merespon Kepala Daerah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tidak mempersoalkan surat yang dikeluarkan Bupati Aceh Tengah. Kalau kemudian mereka menyatakan tidak mampu, itu wajar. Kami tidak marah karena mengetahui bagaimana kondisi dan situasinya. Masifnya dampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dan terputusnya akses menuju korban banjir bandang dan longsor membuat tim gabungan membutuhkan waktu untuk menangani bencana di Sumatera. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Beragam tantangan dihadapi petugas saat menyalurkan bantuan bagi korban bencana di Sumatera. Momen menegangkan terjadi saat tim BNPB mendarat di tepi sungai saat berupaya menyalurkan bantuan bagi korban banjir dan longsor di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Tak bisa menerobos lewat jalur darat, tim BNPB coba menyalurkan bantuan bagi korban banjir dan longsor di Desa Sihaporas, Kecamatan Pinang Sori, Tapanuli Tengah lewat udara. Awan tebal dan angin kencang menjadi tantangan dalam mendistribusikan bantuan dengan helikopter. Helikopter sempat berputar-putar di langit karena tidak adanya tempat pendaratan yang memadai. Tim BNPB akhirnya memutuskan untuk mendarat di tepi sungai Aek Sihaporas yang licin dan berbatu. Dengan cepat, logistik bantuan berupa makanan, obat-obatan hingga kebutuhan dasar diturunkan oleh tim BNPB. Rasa haru tak bisa dibendung kalau warga dengan sukacita menyambut datangnya bantuan. Hingga kini sejumlah daerah di Sumatera Utara masih terisolasi akibat banjir bandang dan longsor. Bantuan hanya bisa dikirimkan melalui udara sambil menunggu pulihnya jalur darat. Dari Jakarta, bantuan diberangkatkan bagi korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bantuan diangkut KRI Dr. Suharto 990 dari Markas Komando Lintas Laut Militer di Koja, Jakarta Utara. Di kapal ini, TNI AL membawa satu set rumah sakit lapangan dan bantuan logistik dari berbagai instansi seperti pemerintah Provinsi Jakarta. Dari Jakarta 3 KRI ya, yaitu KRI Dr. Suharto, KRI Semarang, dan KRI Teluk Gilimanuk. Nanti mereka split, ada yang ke Lok Semawe, kemudian ada yang ke Nias, ada yang ke Sibolga. Jadi mereka langsung membawa bahan kontak dan serentak akan mengirimkan bantuan termasuk tenaga kesehatan. Setelah kejadian, Pak Gubernur memerintahkan saya untuk melakukan koordinasi kepada seluruh OPD untuk melakukan kegiatan ini. Karena itu, BUMD DKI, kemudian PMI, Basnas bergerak semua hari ini. Insya Allah, hari ini kita menyampaikan beberapa bantuan, mungkin kalau dihitung jumlahnya nanti saya kasih press release-nya saja. Artinya Jakarta siap apabila memang dibutuhkan bantuan selanjutnya. Tak hanya logistik dan rumah sakit lapangan, kapal juga membawa tim penyelamat Kopaska dan anggota dinas penyelamatan bawah air. 5 helikopter juga ikut diangkut untuk membantu misi evakuasi dan mempercepat distribusi bantuan di daerah bencana. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.